Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Taufik, dalam Kuliah Cerdas bersama PKSD UMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Muhammad Taufik Hidayat. Langsung saja ya, kita akan masuk pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Setelah kemarin kita belajar tentang peserta didik, hakikat peserta didik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, langsung saja. Pertumbuhan dan perkembangan itu hal yang berbeda ya. Walaupun mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sinonim atau persamaan kata, tapi kalau dalam biologi ya itu adalah hal yang berbeda. Kalau pertumbuhan itu bertambah, berubah, bertambah ya. Nah, bertambahnya itu fisik dan itu bisa diukur ya, bisa dihitung, bisa diukur, bisa dihitung ya. Ini namanya kuantitatif. Bersifat fisik itu maksudnya bisa dilihat. Gitu. Sedangkan berkembang atau perkembangan itu perubahan yang bertambah, tetapi bukan bertambah secara fisik atau yang bisa dilihat, tetapi secara psikis ya, hal yang tidak bisa dilihat. Dan juga bersifat kualitatif, kualitas. Nah, jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata dan juga tidak bisa diukur, dihitung, tidak bisa dihitung ya. Ini karena kualitas. Ya. Contoh, ada 2 mangga, satu pahit, ya bukan pahit, hambar, satu manis. Nah, yang berkualitas yang mana? Kan yang manis kan. Nah, bagaimana mengukurnya? Mengukurnya tidak bisa diukur karena manis dan pahit itu tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung. Nah, itu namanya kualitas, ya kualitatif. Oke. Nah, lebih detail lagi, tadi sudah dijelaskan ya kalau pertumbuhan itu perubahan, ya perubahan yang bersifat kuantitatif, bisa diukur, bisa dihitung. Ya, ini jadi bisa ke atas atau bisa volume. Ya, volume luas alas kali tinggi. Jadi isi lah, isi. Jadi bisa badan semakin volumenya semakin lebar, semakin gemuk, atau tinggi badan semakin tinggi. Nah, ini semakin lama, semakin bertambah waktu, semakin meningkat ya. Tetap meningkat, terus meningkat, semakin tua semakin meningkat ya. Jadi bayi dulu panjangnya mungkin berapa meter, 40 cm misal. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga kan semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin tinggi gitu kan. Itu seperti itu. Itu namanya pertumbuhan. Dengan perkembangan ini tadi kualitas ya, perubahan tapi perubahan kualitas. Jadi menuju kedewasaan atau sempurnanya manusia. Ini juga berkembang terus-menerus ya. Jadi perubahan ini terus-menerus. Ini karena kualitas, jadi hal yang sederhana menjadi hal yang kompleks. Kompleks itu bisa dikatakan rumit lah ya. Ini dulu contoh ini perkembangan dari yang mulai awal sekali di rahim, misal di rahim seorang ibu ya. Itu dari kalau yang pertumbuhan tadi sel 1 menjadi selnya 2, kemudian jadi selnya 4, itu kan pertumbuhan ya. Karena apa? Karena bisa dihitung. Jadi 1, jadi 2, jadi 4, itu namanya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan selnya itu asalnya hanya memiliki fungsi tertentu, kemudian semakin bertambah hari memiliki fungsi yang lain, itu namanya berkembang. Seperti itu. Jadi selnya tetap, misal 2 tetap 2, atau 100 itu 100, tapi fungsinya bertambah. Itu namanya berkembang. Jadi tidak dilihat dari jumlahnya, jumlah ukurannya atau jumlahnya ini kan, tetapi dari kualitasnya itu.
kompleksnya dari sederhana menjadi kompleks. Kaki bayi mungkin pertama hanya bisa digerak-gerakan. Kemudian balita kan tidak hanya digerak-gerakan, bisa digerak-gerakan, bisa untuk jalan, bisa untuk lari. Itu namanya kompleks. Awalnya sederhana, hanya digerakkan, kemudian menjadi kompleks, jadi rumit, jadi bisa digerakkan untuk lari, untuk jalan, untuk lompat. Padahal kakinya kan tetap dua kan, tidak mungkin jadi naik jadi tiga, ya kan? Tidak. Nah, perkembangan ini ya urut ya di tahap satu ke tahap berikutnya. Bayi, balita, anak, remaja, dewasa, jelas. Jadi secara umum perbedaannya seperti ini. Kalau pertumbuhan itu berarti fisik, ya. Fisik itu bisa dilihat ya, secara fisik. Kalau perkembangan itu psikis, itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian pertumbuhan itu kuantitatif, bisa diukur, bisa dihitung, terutama bisa dihitung ya kan. Kalau perkembangan itu kualitatif, ya tidak bisa dihitung karena itu kualitas. Pahit, manis kan tidak bisa dihitung kan tadi. Bisa untuk berjalan, berlari kan tidak bisa dihitung. Tapi kan ini kaki, misal ada dua anak, kaki yang satu anak yang pertama itu bisa berjalan saja. Anak yang kedua bisa berjalan, berlari, melompat. Nah, bedanya apa? Kalau lihat secara fisik kan tidak beda, itu kan. Diukur juga sama kan, sama-sama kakinya dua, tetapi secara kualitas berbeda. Yang satu hanya bisa untuk berjalan, yang dua bisa berjalan, melompat, berlari. Itu namanya kualitas. Kemudian pertumbuhan itu akan berhenti pada titik maksimal. Ya, contoh tinggi badan. Pada titik maksimal berapa? Laki-laki misal 21, ya perempuan lebih ini 19 kalau tidak salah, maka udah tidak akan tinggi lagi. Kalau itu titik maksimalnya itu. Kalau pertama tinggi lagi berarti kan saya misalnya usianya udah 21 ke atas, ya saya harusnya tambah tinggi dong. Harusnya saya sekarang udah 2 meter atau 3 meter tingginya. Tapi kan tidak mandek. Usia 21 saya sudah mandek, sudah tidak bisa naik lagi tinggi badan saya. Itu contoh pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan tidak, sampai akhir hayat. Jadi berkembang terus sampai akhir hayat, sampai mati ya itu. Itu ya. Kemudian pertumbuhan tadi perubahan ukuran, ya ukuran tambah tinggi, tambah besar, tambah banyak, itu namanya ukuran. Ya. Sedangkan kalau yang perkembangan pemunculan hal baru, jadi fungsinya muncul lagi, perubahan fungsi atau hal barunya itu fungsinya ya, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan, satu gen atau keturunan. Jadi kenapa ini ada anak SD yang lebih tinggi, kelas 5 sudah tinggi, sedangkan ada teman-temannya eh, ya tidak setinggi dia, ya mungkin keturunan, ayah atau ibunya tinggi. Jadi dia menurunkan gennya, genetiknya ke anaknya, jadi dia anaknya jadi tinggi. Gitu. Ya, contoh kalau bule dengan orang Belanda misalnya, kan dia lebih tinggi ya karena bapak ibunya gennya emang tinggi. Sedangkan kita orang Indonesia kan cenderung lebih pendek daripada orang Belanda. Yang kedua lingkungan. Nah, lingkungan ini ya, tinggi badan bisa berubah karena lingkungan? Tidak bisa. Bisa-bisa saja ya karena lingkungan. Jadi faktor suhu, eh, udara, makanan itu apa namanya lingkungan itu namanya. Jadi eh, bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari anak, dari manusia. Kemudian kematangan. Matangan kalau yang ini terutama perkembangan ya. Jadi perkembangan itu kan semakin lama semakin matang ya, dari fungsi tubuh tertentu. Jadi dipengaruhi kalau sudah matang ya dia nanti akan berubah jadi berkembang secara maksimal. Kalau belum jadi belum berkembang secara maksimal. Gitu. Nah, terus kalau dalam anak itu aspek ya, ada beberapa hal yang itu dalam perkembangan dan pertumbuhan. Apa saja? Secara singkat, pertama fisik ya. Fisik ini ada dua sebenarnya nanti, fisik dan motorik. Kalau fisik ini ya
sesuatu yang bisa dilihat kita, tubuh kita. Rambut, ini fisik. Hidung, ini fisik. Gigi kita itu fisik. Bisa dilihat, itu fisik. Ya, bagian tubuh fisik. Bisa dilihat. Kemudian motorik itu pergerakan, ya motor itu gerak, pergerakan. Jadi makanya fisik motorik itu berkaitan karena pergerakan itu ya dari fisik juga. Contoh, bagaimana gerakan dari kaki kita, ya tergantung fisik kita. Kalau kakinya panjang sebelah, mungkin pergerakannya akan berbeda dengan kakinya normal yang sama-sama panjangnya sama, ya kan? Nah itu. Kemudian komunikasi dan bahasa. Nah, bahasa adalah sesuatu bunyi-bunyian untuk yang berupa tulisan, berupa lisan, kan. Dan itu adalah alat untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi itu kegiatan. Kegiatan yang komunikasi adalah menyampaikan informasi antara satu orang dengan orang lain. Bahasa itu alatnya. Tanpa bahasa, maka kita tidak bisa berkomunikasi. Makanya komunikasi dan bahasa itu related ya, atau berhubungan. Kalau kita tidak mengenal bahasa, maka kita tidak bisa berkomunikasi. Saya sekarang sedang berkomunikasi dengan Anda ya, menyampaikan informasi atau kuliah perkembangan peserta didik kepada Anda. Alatnya apa? Bahasa. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya kan? Itu jadi bahasa itu alatnya. Komunikasi itu untuk menyampaikan informasi, perasaan, pikiran. Kemudian kognitif dan intelektual ya. Ini terkaitan dengan otak kita ya. Otak kita. Bagaimana berpikir? Ya, bagaimana berpikir. Intelektual itu bagaimana dia memecahkan sesuatu dengan otak kita. Itu namanya kognitif dan intelektual. Perkembangan emosional dan sosial, ini nyambung ya. Oh, maaf, berarti ini kurang satu, harusnya ada moral dan agama ya. Sosial emosional. Emosional itu adalah perasaan. Nah, itu. Jadi emosi itu perasaan, bisa senang, sedih, jijik, marah dan sebagainya. Bagaimana mengontrol perasaan itu, anak itu. Kalau punya mainan kemudian direbut, dia bagaimana bereaksinya. Seperti itu. Kemudian sosial adalah bagaimana berhubungan dengan manusia lain. Itu sosial. Ini hubungannya dengan emosional juga ya. Jadi bagaimana dia menyikapi orang lain, ini kan sosial. Kemudian menyikapinya dengan perasaan. Ya, perasaan itu dibagaimanakan, ini emosional. Dan terakhir adalah perkembangan moral dan agama. Moral adalah baik buruk ya. Terkait baik buruk dan benar salah. Ya, jadi itu moral. Mencuri, apakah itu benar, apakah itu salah? Itu tidak, kalau sekarang kita melihat mencuri itu hal yang salah, hal yang jelek, itu sekarang kita udah dewasa. Apakah anak kecil dari awal sudah berpikir seperti itu? Belum tentu. Nah, kita akan belajar itu ya. Sejak kapan anak itu mulai menyadari atau meyakini bahwa mencuri itu sebuah hal yang jelek, yang buruk. Nah, itu ada di perkembangan moral. Agama adalah bagaimana dia mengenal Tuhan dan bersikap terhadap Tuhannya. Sesuatu entitas yang dipercaya sebagai yang maha kuasa dan menciptakan kita dan kita tunduk padanya. Itu agama. Jadi tentang iman dan takwa. Iman itu kepercayaan, dan takwa itu perilakunya ya. Jadi perilaku yang berhubungan dengan kepercayaan itu. Jadi sholat. Bagaimana perkembangannya sholat dari awal mungkin dipaksa, kemudian menjadi sebuah kewajiban diri atau sebuah kenikmatan, itu dalam dalam agama, maaf. Kalau moral tadi baik buruk. Tapi moral itu selalu berkaitan dengan agama. Karena di agama itu diajarkan moral. Kan seperti, dan moral itu kadang terkait dengan agama. Jadi kenapa tidak mencuri, kadang bukan karena jelek, tapi karena ya tidak boleh sama agama gitu. Jadi moral agama itu berkaitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pada episode kali ini dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.